Kewajiban umat Islam terhadap jenazah yang harus disegerakan yaitu yang pertama adalah memandikannya, yang kedua adalah mengafani, yang ketiga adalah menyolatkan, yang keempat adalah menguburkannya. Sebelum dimandikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pejamkan mata mayat atau jenazah dan memohonkan ampun kepada Allah. Kemudian tutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga adalah ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya tidak dilarang mencium si mayat. Yang selanjutnya adalah tata cara merawat jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat wajibnya adalah jenazah itu orang Islam, dan yang kedua didapati tubuhnya walau sedikit. Yang berhak memandikan yaitu yang pertama, apabila jenazah laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Perempuan tidak boleh kecuali mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah perempuan, maka yang memandikan perempuan. Laki-laki tidak boleh kecuali mahramnya. Jadi itu mahramnya ya yang memandikan. Lalu yang ketiga, apabila jenazah tersebut seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada, maka yang paling berhak adalah suami. Yang keempat, apabila jenazah tersebut seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada, maka yang paling berhak adalah istri. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup. Jadi itu kalau mandiin tuh harus tertutup gitu tempatnya. Terus yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Tidak boleh diletakkan di bawah, jadi harus di tempat tinggi. Yang ketiga, dipakaikan kain basah seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Lalu yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan-tekan supaya semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri. Boleh memakai sarung tangan dan wangi-wangian. Terus yang kelima, mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi mayat. Jadi sarung tangan yang dipakai tadi itu harus diganti kalau mau bersihin bagian mulut dan gigi mayat. Lalu yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang kedelapan, disunahkan membasuh 3 hingga 5 kali. Itu sunahnya. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat. Apabila tidak ada, maka orang yang menghidupinya. Jika tidak mampu, diambilkan dari kas masjid atau RW atau RT. Apabila masih tidak ada, maka orang muslim wajib untuk membiayainya. Lapisan kain kafan, paling sedikit itu 1 lapis. Tetapi lebih baiknya itu 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Dan salah satu lapisannya itu berupa kain basah. Cara membungkusnya yaitu yang pertama, menghamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Lalu yang kedua, mayat diletakkan di atasnya dengan tangan dilipas di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Menyolati jenazah. Untuk bisa disolati, mayat harus yang pertama, suci badan, tempat maupun kafan. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan dan sebelah kiblat. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama yaitu seorang imam atau seorang munfarid berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Adapun jika jenazah itu perempuan, maka berdiri di sisi tengahnya atau di sisi pusar. Sedangkan makmum berdiri di belakang imam dan disunahkan untuk menjadikannya 3 shaf. Yang kedua, kemudian melakukan takbiratul ihram dan setelah itu langsung membaca ta'awud tanpa membaca doa iftidah. Lalu membaca basmalah dan surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga, kemudian bertakbir. Yang kedua, dan setelah itu mendoakan sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sholawat yang dibaca di dalam tasyahud atau atahiyat di dalam sholat pada umumnya. Kemudian bertakbir yang ketiga, lalu membaca doa kebaikan untuk si mayat. Untuk mayat laki-laki,
Allahumma firlarhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk mayat perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. 5. Kemudian bertakbir yang keempat lalu mengucapkan doa. Untuk mayat laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafnina ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk mayat perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang keenam, kemudian diam berdiri sejenak lalu mengucapkan 1 kali salam seraya menoleh ke kanan dan kiri. Mengubur jenazah. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat atau hal lain. Yang ketiga, anjuran meluaskan ruang kubur. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam 1 liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Yang kelima, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Yang keenam, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya, dimulai dari kepala. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh, sebelum dikubur, ahli waris bersedia menyelesaikan hutang si mayat. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah. Adab orang bertakziah antara lain seperti berikut. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampun terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang meninggal. Yang kedua, hindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ziarah kubur. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di hari akhir. Yang keempat adalah mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapat ridhonya. Adab ziarah kubur. Yang pertama adalah ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, sesampainya di pintu kuburan, ucapkan salam. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan.